Pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait dengan keaslian video viral tersebut, kita telah terhubung dengan Ruby Alamsyah, pakar digital forensik. Selamat malam, Mas Ruby. Selamat malam, Mbak Vera. Baik, salam sehat selalu, Mas Ruby. Kalau melihat video yang menampilkan viral terkait dengan Hakim Wahyu Imam Santosa ini, apakah menurut Anda ini asli atau tidak? Ya, karena kebetulan secara pribadi saya tidak ada urgensi maupun kebutuhan untuk melakukan analisa tersebut. Sampai hari ini saya tidak melakukan analisa apapun, apakah itu asli atau tidak. Tetapi pada intinya, video-video sejenis ini dengan menggunakan ilmu digital forensik itu akan bisa dilakukan proses analisa mendalam. Apakah video itu asli atau tidak, baik dari sisi visualnya maupun audionya, serta dari device apa, dari device siapa, terekam dan kapan dia terpublikasi, bagaimana dia terpublikasi, lalu oleh orang yang merekam atau tidak, atau diakses oleh pihak lain secara ilegal atau tidak. Nah, semua itu bisa dilakukan proses penelusuran dan itu bukan sesuatu yang tidak mungkin dengan adanya ilmu digital forensik. Keaslian sebuah video dan berikut audionya serta menelusuri jejak digital dari mana device apa yang dilakukan, menggunakan software apa dan lain-lain, itu sangat mungkin untuk dapat diungkapkan. Baik, Mas Ruby, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita simak terlebih dahulu videonya. Bukan, masalahnya dia nggak masuk akal banget dan nembak pakai pistol Joshua, tapi ya nggak apa-apa, sah-sah saja. Saya nggak kan dia persen harus dia ngaku kan, saya bilang saya nggak butuh pengakuan. Betul. Mas Wahyu ngomong gitu, saya tidak butuh pengakuan. Betul. Saya nggak butuh pengakuan. Kita bisa menilai sendiri. Iya. Saudara itu kan hanya saudara mau buat kayak gitu. Oke, itu tadi cuplikannya kita sudah lihat bersama. Kalau melihat sekedarnya saja begitu, tidak melakukan analisa mendalam, apakah menurut Anda audio yang ada di situ itu memang asli ataukah rekayasa? Baik, menariknya dari klip tadi kita perhatikan bahwa saat audio terdengar tidak terlihat secara pasti visual seseorang yang melakukan pembicaraan tersebut, siapa yang ngomong, dan tidak terlihat juga mulutnya, sehingga di situ ada kesulitan untuk memastikan apakah video asli tersebut memang bersumber dari dari visual yang ada atau memang ditambah atau diedit. Nah, di situ salah satu challenge-nya, karena audio yang beredar dari video tersebut tidak menampilkan muka yang melakukan pembicaraan, sehingga tidak bisa dipastikan apakah ucapan itu memang diucapkan oleh orang yang divisualisasikan dalam video tersebut. Tidak menunjukkan wajahnya, terlebih ada background musik juga yang ditambahkan di situ begitu ya. Jadi sangat mungkinkah kalau audio semacam ini memang ditambahkan saja atau dirubah dari video aslinya begitu? Salah satunya itu, kemungkinan itu ada dan malah kemungkinan itu besar. Logikanya kalau memang mengungkapkan yang sebenarnya, mestinya muka yang melakukan pembicaraan tersebut bisa dilihat dengan jelas, sehingga tingkat keasliannya akan lebih baik, akan lebih dipercayai oleh semua pihak bahwa memang si visual orang yang terdapat di visual tersebut memang melakukan pembicaraan yang seperti dinarasikan atau yang terdengar audionya tadi. Ini ada ketidaksinkronan sehingga memunculkan kemungkinan ketidakaslian audio tersebut bisa ada ataupun cukup tinggi. Oke. Mas Ruby, jadi mudah atau tidak sih untuk menelusuri siapa yang mengunggah pertama kali video tersebut, termasuk produksinya di mana, lokasinya, dan terakhir juga ini bisa ditambahkan nanti
bahwa pembelajaran kepada publik bagaimana sebetulnya untuk mudah bisa membedakan mana sebetulnya video-video yang asli ataupun video yang palsu. Ini kan sering dan marak sekali saat ini beredar begitu, Mas Ruby. Baik, pertanyaan pertama terkait mudah atau tidaknya, yang pasti bisa dilakukan penelusuran. Masalah mudah atau tidaknya itu akan sangat tergantung dengan sumber data yang kita miliki pertama kali untuk ditelusuri kemana data tersebut. Yang kita ketahui tahun 2010 terjadi sebuah penyebaran video tertentu dan itu sudah masif, tetapi saat itu kita diminta oleh penegak hukum dapat melakukan penelusuran siapa saja yang mengupload di internet sampai yang mengunggah pertama kali maupun yang mengakses pertama kali sebuah video tersebut. Itu datanya padahal sudah bertahun-tahun. Apalagi kalau kejadian ini kan datanya tidak terlalu lama ataupun masih hitungan hari, mestinya lebih mudah untuk ditelusuri dan pasti bisa untuk ditelusuri keaslian maupun sumbernya. Dan selanjutnya kalau terkait masyarakat, untuk mengidentifikasi hal ini memang yang simple, yang paling mudah dilakukan adalah penalaran dari diri kita sendiri. Apakah jangan terlalu langsung percaya begitu saja terhadap video-video yang beredar, tapi coba kita pakai logika sendiri kita tadi. Yang seperti ditampilkan Metro TV barusan, di klip itu kelihatan ada audio tanpa memperlihatkan muka seseorangnya dan ada background lain. Nah, sehingga cukup patut dicurigai adanya kemungkinan ketidakaslian dari video tersebut. Intinya balik lagi ke diri kita masing-masing, walaupun bukan orang IT, bukan praktisi digital forensik, mestinya minimal pertama dari logika itu bisa diketahui. Ataupun kedua, selanjutnya kita tidak perlu menyebarkan apapun, apalagi sebelum kita memastikan sebuah berita, informasi, ataupun video itu memang benar adanya. Baik. Ya, tentunya saring dulu sebelum sharing dan tidak mudah untuk percaya atas video-video yang beredar begitu ya. Terima kasih pakar digital forensik Ruby Alamsyah sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam.